Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru, tentunya dari channel kami. Oke, terima kasih. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin, yaitu cerita yang berjudul Dendam Seorang Bapak. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ini dia ceritanya. Saat itu, Pak Widi berdiri di depan rumah besar itu dengan nafas tertahan. Rumah mewah bercat putih gading itu dulunya tampak seperti istana. Saat pertama kali ia mengantar Aina ke sana sebagai pengantin baru. Di rumah dari menantunya. Kini rumah itu sudah seperti benteng beku. Tak ada tanda kehidupan, seperti menyembunyikan sesuatu. Permisi, Bu Isa, Reza, Permisi. Suara Pak Widi menggemuruh di depan gerbang. Ia mengetuk lalu memukul pagar besi itu. Tak peduli tangannya mulai memerah. Tapi tetap saja, tak ada yang keluar saat itu. Bu Isa, keluar Bu. Anak saya di mana? Teriak Pak Widi saat itu. Langit mendung tapi hujan belum turun. Seorang satpam dari rumah tetangga pun sempat melihat, tapi memilih masuk lagi. Ia tak ingin ikut urusan orang-orang besar. Pak Widi menunduk, matanya merah, bukan karena lelah tapi karena marah yang dipendam yang sudah terlalu lama. Ia tahu Aina tidak pernah pergi tanpa kabar. Dan kini sudah 5 hari berlalu. Aina tak pernah kembali lagi. Di sisi lain, di tempat berbeda, yang jauh dari rumah itu, Aina sudah terbaring lemas, tubuhnya diikat pada tiang bambu dengan tali plastik tebal. Tangannya kesemutan, wajahnya bengkak di beberapa bagian. Mata kanannya hanya bisa membuka sedikit. Nafasnya pendek tapi ia masih sadar. Ruang tempat ia dikurung hanya sebesar kamar mandi. Dindingnya dari papan triplek, lantainya tanah. Bau pengap dan juga kotoran menempel di setiap sudut. Di depannya hanya sebuah baskom plastik berisi nasi dingin dan juga segelas air putih. Ditaruh pagi tadi. Itu pun sudah dikerubungi oleh semut kecil. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia di sini. Ia juga tidak tahu apakah ini hari Rabu, Sabtu atau Minggu. Tapi ia tahu satu hal. Bu Isa pasti akan datang lagi, dan Reza akan tetap diam di pojok seperti kemarin. Reza sungguh tega ketika melihat istrinya disiksa oleh ibunya sendiri. Ia hanya diam, tak berani menolongnya. Pada malam sebelumnya, Bu Isa berdiri tepat di depannya. Tangannya menyilang, mata pun menyipit. Kamu pikir kamu bisa kabur dari kami? Cerita yang viral itu, gaya bahasa dari kalimatnya, aku tahu pasti kamu yang tulis. Kamu pengen kan kami semua ditangkap oleh polisi dan kami mati gara-gara korupsi itu? Aina menggeleng dan pelan, bibirnya gemetar. Bukan saya, Bu. Sumpah bukan saya. Reza, cepat buka laptopnya. Tunjukkan jejak pencariannya. Reza membuka layar dan benar saja, jejak riwayat pencarian di akun pribadi Aina
menunjukkan kata kunci. Cara menulis artikel investigasi secara anonim. Itu cukup bagi Bu Isa untuk yakin, meskipun tidak ada bukti langsung. Aku akan pastikan minggu depan saat uang proyek besar dari luar negeri cair, kamu sudah dibungkam. Atau paling mengerikan, kamu akan mati membusuk di sini selamanya. Kalimat itu seperti cambuk di dada Aina. Ia tahu uang yang selama ini dipamerkan keluarga Reza bukan sepenuhnya halal. Ia tak tahu banyak, tapi pernah melihat tumpukan berkas saat Bu Isa tak sengaja meninggalkannya di ruang kerja. Ada nama-nama perusahaan asing, aliran dana, dan juga nomor rekening atas nama Reza yang bukan milik perusahaannya. Sebenarnya Aina tak berani ikut campur dengan mereka, tapi gara-gara sikap dari ibunya, ibu mertuanya yaitu Bu Isa yang selalu kejam, jahat, dan juga suaminya yang sekarang tiba-tiba beralih menjadi jahat. Ia benar-benar kecewa, dan ia tak mungkin diam saja ketika sudah tahu kejahatan itu, maka harus dilawan. Dan saat itulah dulu ia memilih pulang diam-diam ke rumah ayahnya. Bukan karena ingin lari dari rumah tangga, tapi karena takut. Takut jika ia terlalu tahu, ia bisa jadi ancaman, dan kini terbukti. Reza sendiri di sudut ruangan, ia menunduk. Ia tidak menyentuh Aina, tapi ia juga tidak melindunginya. Kenapa kamu diam saja sih Reza? Kenapa? Kenapa mas? Tanya Aina saat itu. Suara seraknya nyaris tak terdengar. Reza hanya berkata, Aina, aku gak punya pilihan. Ibuku yang bangun semua ini. Dan aku... Aina menatapnya dengan mata berlinang. Dan aku cuma batu yang bisa diinjak begitu saja. Reza tak menjawab. Di sisi lain, Pak Widi kembali ke kantor polisi. Tapi kali ini wajahnya datar. Seorang petugas polisi muda menyambutnya saat itu. Pak Widi, kami minta maaf Pak. Sudah 5 hari pencarian, masih tidak ada hasil. Kemungkinan besar putri Bapak ini ikut kembali ke suaminya. Kami juga sudah cek CCTV minimarket terakhir Pak. Dia memang keluar sendiri. Dan juga tidak ada tanda paksaan. Pak Widi menatap tajam. Kalau dia memang ikut, kenapa tidak mengabari saya? Terus, kenapa ponselnya mati? Kenapa tidak ada satupun orang yang bisa saya tanya? Petugas itu hanya mengangkat bahu. Maaf Pak, kecuali ada bukti kekerasan atau penculikan, kami tidak bisa bergerak lebih jauh Pak. Pak Widi pun pulang tanpa sepatah kata. Tapi malam itu ia duduk di ruang tengah rumahnya. Ia membuka map besar, di dalamnya ada fotokopi rekening Reza, bukti transaksi mencurigakan, dan juga ada printout artikel online yang menyindir keluarga elit korup yang memaksa menantu mereka bungkam. Ia tahu semuanya akan sia-sia jika ia hanya menyimpan ini sendiri. Keesokan paginya ia pun menghubungi Tegar, mantan muridnya yang kini jadi jurnalis. Tegar, yang kamu bilang itu, aku mau. Aku akan ceritakan semuanya, Gar. Tapi jangan sebut nama asliku ya. Dan jangan sebut nama anakku. Kamu fokus saja pada beritanya, bukan orangnya. Tegar mengangguk di ujung telepon. Siapa? Tapi saya minta satu hal, Pak. Kalau Bapak punya bukti, saya akan buat artikel ini tidak bisa dibantah oleh siapapun, Pak. Kita bukan menulis gosip, kita akan menulis sejarah. Sementara itu Aina mulai merasakan tubuhnya melemah. Tapi ia tidak pingsan. Tidak kali ini, ia bertahan saat itu.
Ia tahu kalau ia menyerah maka kebenaran berhenti sampai di dirinya. Tapi kalau ia bisa keluar dari sini hidup-hidup, ia akan buka semua dengan nama, dengan waktu, dan juga dengan bukti. Ketika saat itu, langkah kaki terdengar di luar. Bukan Bu Isa, bukan juga Reza. Langkah yang lebih berat seperti dua orang dewasa yang berbisik-bisik. Aina pun menutup mata dan pura-pura pingsan. Tapi kupingnya mendengar samar saat itu. Bu Isa minta dia dipindahkan ke tempat baru, rumah yang lebih aman. Nanti malam saja ya. Aina tahu, ini mungkin kesempatan terakhir untuk tetap bertahan. Ia harus kuat, harus ingat setiap nama, setiap waktu dan juga setiap kejadian. Karena kelak jika ia keluar dari tempat ini, ia tak hanya akan bercerita, ia juga akan bersaksi. Sementara di rumahnya, Pak Widi yang merapikan semua dokumen ke dalam amplop coklat. Di atas meja juga ada surat wasiat ditulis tangan. Ia tidak berniat menyerah, tapi jika terjadi sesuatu, ia ingin kebenaran tetap menyala. Lalu ia duduk memandang foto kecil Aina waktu masih SD. Maafkan ayah kalau lambat ya nak. Tapi kali ini ayah akan datang. Bukan hanya untuk menjemputmu, tapi untuk membuktikan bahwa kebenaran tak pernah diam. Ia pun menutup map itu dengan pelan dan bersiap. Dan besok paginya ia akan masuk ke tempat yang lebih gelap dari sekedar rumah mewah. Ia akan mencari Aina sendiri kemanapun mereka menyembunyikannya. Singkatnya pada saat itu, Aina pun membuka mata perlahan. Dinding kayu di sekitarnya masih sama, udara lembab dan juga panas. Ia mengira pagi belum datang, tapi dari celah-celah dinding tipis itu, cahaya matahari sudah merayap masuk. Tubuhnya lemas, nafasnya pendek, ia sempat berniat menyusun rencana kabur malam tadi, tapi fisiknya tak mendukung. Memang sejak 2 hari terakhir ia nyaris tak menyentuh makanan, hanya air putih itu pun tak bersih. Ia berusaha berpura-pura tidur ketika 2 laki-laki itu datang membuka pintu. Ayo, kita angkat dia sekarang. Nanti bisa datang ke rumah mewah itu. Jangan sampai ada yang tahu tempat ini pernah dipakai, ucap salah satu dari mereka sambil menendang pintu perlahan. Aina menahan nafas berpura-pura pingsan. Dan tapi saat mereka hendak mengangkat tubuhnya, ia refleks menggerakkan tangan sedikit. Dia pura-pura ternyata bos. Gerak tuh dia, kata laki-laki lainnya. Aina pun berusaha bangun saat itu, tapi tubuhnya gemetar. Dan saat ia membuka mulut untuk berteriak, tamparan mendarat dari kanan. Plak! Kepalanya pun terhuyung ke samping, tak sempat merespon. Tamparan kedua menyusul dari sisi kiri. Diam, jangan bikin ribut. Nanti Reza marah loh. Aina merintih dengan pelan. Telinganya berdengung, mulutnya pahit, dan tubuhnya seperti tak lagi punya tulang. Akhirnya mereka semua mengangkat Aina seperti mengangkat karung beras yang sudah tak bergerak. Mobil hitam berhenti sebentar jalan belakang, dan Aina dimasukkan ke bagasi saat itu. Tak ada cahaya, tak ada suara, hanya getaran jalan yang kasar di sepanjang perjalanan. Rumah mewah itu tampak sama dari luar, rimbun, megah dan juga bersih. Tapi di dalamnya kini menjadi tempat pengurungan. Tempat yang dulu disebut Aina sebagai surga setelah akad, kini menjadi penjara yang lebih dingin dari sumur tua. Bu Isa duduk di ruang kerja, laptop pun terbuka. Layar menunjukkan angka-angka yang membuat matanya berbinar. Akhirnya, transferannya sudah masuk. 5,7 miliar. Wah, aku bisa kaya raya ini. Ia pun tersenyum lebar. Reza, Za, panggilnya. Reza datang dari kamar atas.
Wajahnya kusut, kantung mata menghitam, tapi ia tetap menampakkan wajah tenang. Za, ini sudah cair semuanya. Kita kaya, Za. Dan sekarang tak ada yang mengganggu, termasuk anak itu. Semuanya sesuai rencana. Sekarang kita tinggal bersih-bersih nama. Aku sudah siapkan pengalihan rekening. Reza tak menjawab saat itu. Di dalam hatinya ada sesuatu yang tak bisa ia hapus. Bayangan wajah Aina, istrinya yang lebam, suara tangisannya, dan juga kata-kata lirih yang masih terngiang-ngiang tentang rumah, tentang cinta, dan juga tentang luka yang tak pernah dianggap. Bu, dia masih di kamar bawah. Iya, dia dikunci rapat, gak bisa kabur. Makan pun dikasih secukupnya. Ya udahlah, bagus. Kalau gitu kita tunggu beberapa minggu. Setelah semua aman, baru kita pikirkan mau diapakan dia. Sungguh kejam perbuatan mereka. Sementara itu di rumah sederhana di desa, Pak Widi yang masih menatap peta kecil yang ia gambar sendiri di atas kertas HVS. Ia menandai lokasi-lokasi yang ia curigai. Rumah dinas, gudang tua, hingga rumah besar keluarga Reza. Matanya lelah tapi tetap tajam. Ponselnya saat itu bergetar, sebuah pesan masuk dari nomor lama yang sudah lama tak ia hubungi. Nama pengirimnya Mbak Rasti, mantan ART dari Bu Isa dulu. Pak, saya dengar kabar dari tukang kebun lama. Ini Bu Isa sudah pulang ke rumah besarnya, Pak. Mas Reza juga. Tapi saya nggak berani bilang lihat Mbak Aina, karena nggak boleh deket-deket kamar belakang. Tapi ya Pak, ada suara orang nangis malam-malam, pelan. Aku yakin deh Pak, itu pasti Mbak Aina. Jantung Pak Widi berdetak dengan cepat. Ia berdiri, mengambil map coklat yang berisi semua bukti. Tapi kemudian ia duduk kembali. Ia tarik nafas dalam-dalam. Ia tahu ini bukan saatnya bergerak sendiri. Beberapa jam kemudian Pak Widi duduk di kantor polisi utama. Kali ini bukan di sektor kecil, tapi langsung ke kota. Ia pun menyerahkan dokumen ke seorang penyidik bernama Pak Wahyu. Usianya 50-an, rambutnya mulai memutih, dan sorot matanya menunjukkan ia bukan orang baru di dunia gelap korupsi. Ini apa Pak? Apa yang bawa Bapak ini berat? Katanya setelah membaca setumpuk bukti transfer dan juga clipping artikel viral yang pernah diterbitkan. Ini Pak, saya percaya anak saya yang masih hilang itu ada di rumah itu Pak. Kalau saya salah, saya akan bertanggung jawab. Tapi kalau saya benar, saya minta tolong Pak. Tolong jemput anak saya pulang, ucap Pak Widi dengan suara pelan tapi jelas. Pak Wahyu menatapnya sejenak lalu mengangguk. Kami perlu waktu 2 jam untuk persiapan Pak. Bapak siap kalau kami mau ke lokasi? Siap Pak. Kalau perlu saya jalan kaki pun saya siap, jawab Pak Widi dengan mantap. Sementara di rumah mewah itu, Aina duduk di pojok kamar bawah tanah yang dingin. Lampunya redup, hanya satu bolam kecil tergantung. Tangannya masih diikat, tapi kali ini ia tidak bisa tidur. Ia duduk bersandar memeluk lutut, memandangi dinding dengan kosong. Suara langkah terdengar di luar pintu. Aina menegang. Pintu terbuka, Reza pun masuk. Sejenak ia berdiri diam, tak membawa makanan saat itu. Ia juga tak membawa minuman, hanya berdiri dan menatap Aina yang sudah tak seperti dulu. Wajahnya tirus, matanya basah. Aina, aku gak tahu ya harus bagaimana, dan aku juga gak tahu harus bilang apa.
Aina tertawa kecil, suaranya pelan tapi mengerikan. Kamu tahu, ini lucu ya Reza. Aku dulu takut kehilangan kamu, tapi ternyata kamu sendiri yang rela melepaskan aku, seperti membuang barang. Reza pun menunduk. Aku terjebak, nah. Ibuku. Semua ini aku gak sanggup melawan ibuku sendiri, nah. Aina menatapnya tajam. Harusnya, jika kamu sudah menjadi suamiku, tanggung jawabmu adalah aku, bukan lagi ibumu, ataupun adik-adikmu, ataupun keluargamu yang lain. Lelaki sejati tidak diukur dari seberapa banyak ia punya uang, tapi seberapa besar ia bisa melindungi kebenaran, bahkan saat semua orang yang memintanya diam. Dan saat Reza hendak membuka mulut lagi, tiba-tiba terdengar suara keras dari atas. Tok 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 tok. Wah, polisi. Cepat, buka pintunya. Cepat. Reza pun membeku. Bu Isa yang baru turun tangga nyaris menjatuhkan gelasnya. Apa? Polisi? Pak Widi berdiri di samping Pak Wahyu. 6 anggota polisi bersenjata lengkap berada di halaman depan. Satu persatu ruangan diperiksa. Reza pun didorong ke samping dan Bu Isa mulai berteriak. Ada apa ini, Pak? Kalian ini apa-apaan sih? Tanpa surat penggeledahan kok datang ke sini? Ada apa, Pak? Ini ada apa? Pak Wahyu langsung mengangkat map. Kami punya surat resmi ya, Bu, dan juga bukti-bukti cukup untuk membawa ibu dan anak ibu ke kantor. Pak Widi tak berkata apa-apa. Ia pun langsung berlari masuk ke dalam. Salah satu petugas berkata bahwa ada ruangan bawah tanah yang terkunci. Begitu pintu dibuka, bau lembab langsung menyergap. Dan di pojokan duduk seseorang dengan wajah lelah, tapi matanya masih menyala. Aina. Aina mengangkat wajah, matanya berkaca-kaca. Ayah. Pak Widi pun memeluknya dengan tubuh gemetar. Dan untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, Aina menangis dalam pelukan yang hangat. Bukan karena takut, tapi karena lega. Rumahnya akhirnya datang menjemput. Di luar rumah, Bu Isa diborgol, Reza pun dibawa tanpa suara. Orang-orang mulai berkumpul di pagar, memotret, bertanya-tanya. Tapi Pak Widi tak peduli. Dunia bisa menonton, yang penting anaknya bisa kembali. Singkatnya pada saat itu, Aina dibawa pulang ke rumah kecil ayahnya dengan ambulans sederhana. Seluruh warga desa sudah tahu bahwa ia akhirnya ditemukan setelah hampir seminggu menghilang. Berita itu menyebar cepat, terlebih setelah foto rumah mewah Bu Isa jadi sorotan di media online. Tapi yang tidak diketahui warga adalah sejauh apa penderitaan yang sudah dialami oleh Aina. Begitu pintu ambulans dibuka, bau menyengat keluar saat itu. 2 perawat dari puskesmas pun langsung turun tangan. Sementara beberapa ibu tetangga yang ingin ikut membantu langsung menutup hidung secara refleks. Astagfirullahaladzim, baunya, ini kenapa ya? Bisik salah satu ibu sambil mundur perlahan. Pak Widi hanya menunduk. Ia sendiri sudah sejak awal diminta mengenakan masker saat menjemput Aina. Tubuh putrinya itu bukan hanya kurus dan juga luka, tapi juga mengeluarkan bau busuk dari beberapa bagian yang mulai infeksi. Kain yang menutupi tubuhnya pun kotor dan juga lembab. Kuku kakinya retak, pergelangan tangannya membiru, dan bagian bawah tubuhnya. Di area kemaluannya, dokter wanita yang memeriksakannya hanya bisa menatap Pak Widi lama, dengan tatapan tak sanggup berkata apapun. Pak, saya tidak tahu bagaimana menyampaikannya, Pak.
Tapi dari hasil pemeriksaan sementara, putri Bapak tampaknya mengalami kekerasan seksual juga. Ini ada luka yang berat, Pak, di area sensitifnya, ujar dokter itu dengan lirih. Pak Widi terdiam lama, lalu ia hanya berkata, "Dok, Sus, tolong rawat dia. Tolong periksa dia. Saya tidak ingin dia kenapa-napa." Sementara di dalam rumah, Aina tidur dengan selang infus di lengan. Matanya menatap kosong ke langit-langit seperti tak mengenali ruangan itu. Padahal disitulah ia tumbuh, membaca buku cerita masa kecilnya, dan juga memeluk boneka waktu hujan keras datang. Kini ia hanya menggenggam selimut rapat-rapat dan sesekali tubuhnya jadi gemetar, seperti menggigil ketakutan. Pak Widi yang duduk di kursi dekat ranjang, ia tidak menangis, tapi pipinya basah oleh air yang entah mengalir dari mana. Ia mengusap kepala Aina perlahan. "Nak, kamu gak sendiri, Nak. Ayah di sini. Ayah janji, mereka semua akan membayar." 3 hari kemudian, media nasional mulai menyoroti kasus besar yang meledak dari artikel sederhana di blog investigatif. Reza Prakoso, pengusaha muda berprestasi, ternyata adalah anak dari Isa Retnawati, mantan direktur keuangan sebuah yayasan bantuan luar negeri yang diduga menyelewengkan dana lebih dari 7 miliar rupiah. Dalam konferensi pers yang digelar oleh pihak kejaksaan, para penyidik mengungkap keterlibatan langsung Reza dalam manipulasi laporan keuangan fiktif, memalsukan transaksi pengadaan barang, serta mencuci uang melalui usaha properti milik keluarganya. Tapi yang paling mengguncang adalah laporan penyekapan dan kekerasan terhadap Aina. Nama lengkapnya pun tidak disebut. Tapi satu kalimat dalam laporan itu membuat semua orang berhenti bernafas. Korban perempuan ternyata istri sahnya Reza. Dia ditemukan dalam kondisi luka berat dan juga trauma yang mengenaskan. Dia juga mengalami infeksi serius di beberapa bagian tubuh akibat siksaan dan juga dugaan kekerasan seksual. Media sosial meledak saat itu. Orang-orang tak percaya bahwa keluarga semewah itu bisa menyembunyikan begitu banyak kebusukan di balik pagar tinggi mereka. Reza dan Bu Isa pun akhirnya diadili secara terbuka. Dalam sidang pertama, Bu Isa mencoba membela diri dengan kalimat panjang tentang keluarga, tentang tekanan sosial, tentang menjaga nama baiknya. Tapi hakim hanya menatap dingin. "Saudari terdakwa tidak sedang dimintai klarifikasi ya, tapi soal hukum. Anda ini dituduh melakukan penggelapan dana publik dan juga merencanakan kekerasan terhadap seseorang yang secara hukum dia adalah bagian dari keluarga Anda, dan Anda malah mau membunuhnya." Sementara itu, Reza tak banyak bicara. Dalam satu kesempatan, ia menunduk dan berkata pelan, "Saya tahu saya salah, tapi saya terlalu takut pada ibu saya dan terlalu pengecut untuk melindungi istri saya sendiri." Sementara 2 lelaki-laki suruhan yang pernah menyekap Aina, yang akhirnya tertangkap karena terekam CCTV minimarket saat mengikuti Aina, mengakui bahwa mereka pernah diperintah untuk menghukum Aina. Mereka tidak menyebut secara gamblang apa yang dilakukan, tapi cukup untuk membuat hakim memutuskan agar mereka ditahan dengan dakwaan tambahan. Karena mereka berdualah yang telah melakukan tindakan keji kepada Aina.
Sementara di rumah, Aina mulai bicara lagi dengan perlahan. Mereka bawa aku ke tempat sempit, Pak. Gelap, dingin. Pak Widi mendengarkan dengan sabar. Aku teriak, Pak, tapi tak ada yang dengar. Lama-lama, aku berhenti berteriak. Aku pikir aku udah mati, Pak. Ia pun menatap langit-langit. Tapi ada suara ayah di kepalaku. Suara ayah bilang, Aina pulang. Ayah tunggu. Pak Widi menggenggam tangan Aina dengan erat. Sudah, Nak. Sekarang kamu sudah pulang. Sekarang kamu sudah di rumah. Aina mengangguk kecil, matanya berkaca-kaca. Tapi ada cahaya yang perlahan muncul lagi. Ia belum sembuh, belum juga pulih. Tapi luka-luka itu kini punya ruang untuk diberi waktu. 3 bulan kemudian Reza dan Bu Isah pun divonis bersalah. Reza diberi hukuman beberapa tahun penjara dan juga yang paling berat hukuman mati. Begitu juga dengan Bu Isah. Ditambah denda yang tidak bisa dibayar dengan uang keluarga lagi. Karena semua aset mereka disita untuk mengganti kerugian negara dan juga biaya restitusi korban. Aina tidak datang ke sidang vonis, tapi suratnya dibacakan oleh jaksa. Saya tidak ingin membalas dengan kebencian. Saya hanya ingin hidup saya kembali. Tapi setiap malam saya tidur, luka di tubuh saya bukan yang paling menyakitkan, tapi luka yang membuat saya tidak percaya bahwa rumah bisa menghancurkan lebih dalam daripada senjata. Semua orang yang hadir diam. Beberapa menunduk, beberapa menangis. Kini Aina pun menjalani terapi trauma setiap minggu. Ia juga mulai menulis lagi. Tapi bukan lagi tentang cinta atau pernikahan. Ia menulis tentang keberanian, tentang perempuan, tentang luka yang bisa jadi cahaya. Pak Widi kini menjadi sukarelawan untuk mendampingi para orang tua yang kehilangan anak akibat kekerasan rumah tangga. Ia berdiri di barisan yang dulu ia pikir tak akan pernah ia masuki. Orang-orang tahu bahwa keluarga bisa jadi tempat paling berbahaya jika tak pernah dijaga dengan kasih. Dan sore hari itu Aina pun duduk di beranda rumah, mengenakan sweater coklat, angin semilir membawa aroma tanah basah. Ia menggambar sketsa rumah kecil dengan pagar kayu. Di sebelahnya, ia tulis dengan huruf kecil. Rumah bukan tempat paling mewah, tapi tempat paling jujur. Pak Widi duduk di sampingnya menyeruput teh dengan hangat. Kamu udah siap? Buka suara di seminar minggu depan. Aina mengangguk saat itu. Iya, Pak. Kalau aku bisa bertahan di ruang gelap itu, aku pasti bisa bicara di depan banyak orang, Pak. Pak Widi tersenyum saat itu. Ayah bangga padamu, Nak. Aina menoleh saat itu. Dan aku juga bangga lahir dari seorang ayah yang tidak diam ketika anaknya disakiti. Langit berubah jingga, hari pun mulai berganti. Tapi satu hal tidak berubah. Aina kini punya tempat pulang yang benar-benar rumah. Rumah yang kecil tapi menghangatkan jiwa. Rumah di mana luka bisa diberi nama dan akhirnya bisa sembuh dengan semuanya. Singkat cerita, pada keesokan harinya, langit pagi tampak muram seolah tahu bahwa hari itu adalah akhir dari sebuah perjalanan panjang yang penuh luka dan juga pengkhianatan. Di televisi lokal, berita itu jadi pembuka. 2 terpidana kasus korupsi dan juga penyiksaan menantu, Isa Retnowati dan Reza Prakoso, ditemukan meninggal dunia di dalam sel. Menurut keterangan resmi, keduanya mengalami komplikasi penyakit yang memburuk setelah beberapa bulan menjalani hukuman.
Padahal ia juga akan dihukum mati, tapi ajal sudah menjemput lebih dulu. Tak ada yang menangis, tak ada yang berduka. Bahkan para petugas penjara pun tampak lega. Berita itu sampai ke rumah kecil di pinggir desa. Aina yang sedang menyiram bunga di pekarangan. Saat mendengar suara televisi dari ruang tengah, ia berhenti sejenak, menunduk, tidak berkata apa-apa. Pak Widi berdiri di ambang pintu menatap putrinya dengan wajah tenang. "Mereka sudah selesai," ucapnya dengan pelan. Aina tak menoleh, ia hanya membisik. "Biar mereka jawab sendiri di tempat yang lebih adil dari dunia." Namun tidak semua yang terlibat dalam kejahatan itu bisa lari hanya dengan kematian. 2 orang laki-laki suruhan Bu Isa yang dulunya menculik dan juga menyiksa Aina ternyata masih hidup. Mereka dipenjara di rumah tahanan khusus. Sel mereka sempit, panas, dan juga gelap. Tapi itu belum seberapa dibanding apa yang menanti mereka malam itu. Pak Widi yang benar-benar marah setelah tahu bahwa kedua anak buah dari Bu Isa dulu, mereka juga sempat melakukan tindakan keji dengan memperkaos anaknya. Pak Widi pun di luar gerbang belakang mengenakan topi caping tua dan juga baju rompi longgar. Ia menyelinap dengan tenang seperti bayangan. Di dalam sel kedua pria itu sedang tertidur pulas. Tapi suara langkah kaki yang mendekat membuat mereka terbangun. Sebelum sempat berteriak, kain hitam menutup wajah mereka. Tangan mereka diikat ke belakang dan pisau kecil menggores ujung lengan. Bukan untuk membunuh, tapi untuk membuat mereka tahu bagaimana rasanya kehilangan. Dengan perlahan, Pak Widi datang dengan menebas lengan mereka. Jeritan mereka tertahan kain, luka itu tidak dalam, tapi panas, pedih, perih, dan menyakitkan. "Kalian pernah buat anak saya merasa mati walau hidup. Kalian juga berani menyentuh kesucian anak saya. Itulah akibatnya," ucap Pak Widi dari balik topeng. "Sekarang kalian akan hidup, tapi merasa sudah tidak jadi manusia." Ia pun meninggalkan mereka tergolek dengan tangan kiri yang tak bisa lagi menggenggam, dengan luka yang tak bisa dijahit oleh dokter manapun. Karena tak ada laporan resmi di dalam sel itu, keadilan yang tak terjangkau hukum akhirnya datang dengan caranya sendiri. Beberapa hari kemudian, tubuh kedua pria itu ditemukan lemas di pojok sel. Mereka selamat tapi tidak utuh, dan tidak akan pernah kembali menjadi seperti semula. Apalagi saat itu darah mereka menetes banyak, jadi mereka kekurangan dana dan juga membahayakan dirinya. Di sisi lain di rumah, Aina duduk di ruang tamu, menulis artikel barunya. Kali ini bukan untuk blog, tapi untuk dibacakan dalam seminar nasional tentang penyintas kekerasan dalam rumah tangga. Ia pun menulis dengan hati penuh, bukan dendam, tapi keberanian. Dan saat itu, kini Aina sudah benar-benar menjadi perempuan yang berbeda dari sebelumnya. Setelah rasa traumanya sudah semakin hilang, ia berdiri tegak dengan langkah baru. Ia pun sudah melupakan kejadian-kejadian mengerikan di masa lalunya. Kini ia tersenyum. "Pak, aku hidup lagi, Pak. Tapi karena semua berkat Bapak yang tak pernah membiarkanku hilang, Pak. Terima kasih ya, Pak." "Iya, Nak. Ayah juga bangga sama kamu." Langit pun mulai cerah, burung-burung kecil bersautan dan angin pagi berembus pelan, seolah membawa satu pesan yang tak terucap selama ini, bahwa kejahatan pasti akan menemukan jalannya, dan kebaikan pasti akan datang. Meski sejahat apapun, ia tertutup. Pelajaran dari kisah ini,
Jangan pernah anggap diamnya seorang sebagai kelemahan, karena orang yang paling diam bisa saja menyimpan amarah paling tajam, dan orang yang paling sabar bisa menjadi badai paling menghancurkan ketika keadilan tidak datang dengan cara biasa. Cerita pun tamat. Semoga kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Tentunya dari part 1 hingga cerita ini tamat. Terima kasih kepada kalian yang sudah menyimak kisah ini sampai habis. Dan jika kalian belum menonton part 1-nya, saya harap kalian tonton dulu agar lebih paham ke ceritanya. Akhir kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.